Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan matematika itu mudah dan menyenangkan. Kita akan membahas dunia matematika kelas 4 bab 1 halaman 30. Sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita belajar agar Allah mudahkan kita mempelajari materi kali ini. Kita akan belajar mengubah pecahan bentuk persen. Masih ingat kan persen itu apa? Persen adalah per 100. Persen merupakan bentuk pecahan biasa yang berpenyebut 100. Persen disimbolkan seperti ini. Jadi jika tertulis 20% artinya 20 per 100. Jika 75%, 75 per 100. Kalau 3% artinya 3 per 100. Bagaimana jika persen diubah menjadi pecahan desimal? Yang pertama kita ubah pecahan persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. Misal 3% diubah menjadi bentuk pecahan biasa 3 per 100. Sekarang kita sudah penyebutnya 100. Masih ingat prinsip pecahan desimal? Kalau penyebutnya 100 maka dua angka di belakang koma. Jadi 3% sama dengan 3 per 100 sama dengan 0,03. Berikutnya bagaimana jika mengubah bentuk pecahan lain ke bentuk persen? Misalnya pecahan biasa ke persen lebih gampang. Kita harus mengubah pecahan biasanya itu ke bentuk pecahan dengan penyebut 100. Kalau 30 per 100, karena ini sudah penyebutnya 100, maka 30%. Kalau penyebutnya belum 100, misal ini 4 per 10, maka penyebutnya kita ubah menjadi 100. 10 kali berapa? Ada 100 kali 10. Kalau bawah kali 10, maka atas juga harus kali 10. Itu prinsip pecahan senilai ya. 4 kali 10, 40. Jadi 4 per 10 sama dengan 40 per 100 sama dengan 40%. Bagaimana jika pecahan desimal diubah ke persen atau pecahan campuran diubah ke persen? Maka semuanya kita ubah dulu pecahan itu ke bentuk pecahan biasa, baru kita tentukan persennya. Misalnya 0,32. 0,32 pecahan desimal dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma dijadikan penyebut per 100, maka 32 per 100 sama dengan 32%. Nah, kita akan membahas halaman 30. Coba kamu ubah bentuk-bentuk bilangan berikut ke dalam bentuk persen. 0,17 ini bacanya 0,17 ya, bukan 0,17. Salah, karena kita sudah belajar nilai tempat, maka kita harus sudah tahu kalau ini bacanya 0,17 bukan 0,17. 0,17 karena dua angka di belakang koma maka penyebutnya sudah 100, berarti 17 per 100 sama dengan 17%. Nomor 2 juga gampang, 0,21 karena dua angka di belakang koma maka penyebutnya sudah 100, 21 per 100 sama dengan 21%. Nah, untuk nomor 3 dan seterusnya karena caranya lebih banyak, maka agar mudahnya kita tulis di buku tulis. Nomor 3, 0,7 sama dengan berapa? Dijadikan pecahan biasa dulu. Satu angka di belakang koma berarti penyebutnya 10, 7 per 10. 10 ke 100 diapakan? Dikali berapa? Dikali 10. Kalau bawah kali 10 maka atas juga harus kali 10. 7 kali 10, 70. Otomatis 0,7 sama dengan 70 per 100 sama dengan 70%. Nomor 4 juga sama caranya. 0,9. 9 per 10. 9 per 10 dijadikan penyebut 100 sama dengan 90 per 100 sama dengan 90%. Nomor 5, 0,223. Berapa angka di belakang koma? 3 angka di belakang koma. Maka penyebutnya adalah 1223 per 1000. Nah, 1000 ini dijadikan 100 kira-kira dibagi atau dikali ke angka besar ke angka kecil, berarti dibagi berapa? 10. Kalau bawah bagi 10 maka atas juga harus dibagi 10. 223 dibagi 10 sama dengan 22,3. Jadi 0,223 dijadikan pecahan biasa dengan penyebut 100 sama dengan 22,3 per 100, maka sama dengan 22,3%. Nomor 6,
Sama caranya 0,772. Maka dijadikan pecahan biasa karena ini 3 angka di belakang koma, maka 772 per 1000. Kita ubah penyebutnya menjadi 100 sama dengan 77,2 per 100 sehingga sama dengan 77,2%. Nomor 7, 1 per 100. Berapa? 1% kan, ini sudah penyebutnya 100. Nomor 8, 34 per 100. Karena penyebutnya sudah 100 maka 34%. Gampang ya. Nomor 9, 543 per 1000. Berarti dijadikan penyebutnya 100 dibagi 10. Prinsip pecahan nilai bawah bagi 10, maka atas juga harus dibagi dengan angka yang sama. 543 bagi 10, 54,3. Jadi 543 per 1000 sama dengan 54,3 per 100 sama dengan 54,3%. Nomor 10, 7 per 50. Masih ingatkah teman-teman tabel perkalian untuk memudahkan kita mengubah penyebutnya itu menjadi 10, 100 maupun per 1000. Berarti kalau penyebutnya 50 kali berapa? Kali 2 agar bisa menjadi 100. Berarti kalau bawah kali 2 maka atas juga harus kali 2. 7 kali 2 14, maka 7 per 50 sama dengan 14 per 100 sama dengan 14%. Nomor 11, 5 per 20. Nah 20 berarti kali berapa? Kali 5 ya. Kalau bawah kali 5 maka atas juga harus kali 5. 5 kali 5 25. Jadi 5 per 20 sama dengan 25 per 100, maka sama dengan 25%. Nomor 12, 13 per 25. Nah kalau 25 kali berapa ya kira-kira ya? Ternyata kali 4. Berarti kalau bawah kali 4, atas juga harus kali 4. 13 kali 4, 52. Berarti 13 per 25 sama dengan 52 per 100 sama dengan 52%. Nomor 13, 76 per 5. Berarti penyebutnya harus dijadikan 100. Kali berapa? Kali 20. Ya, nih kali 20. Kalau bawah kali 20 maka atas juga harus kali 20. 76 kali 20 sama dengan 1520. Jadi 76 per 5 sama dengan 1520 per 100 sama dengan 1520%. Nomor 14, 9 per 99. 99 ke 100 itu bagaimana kita bisa dikalikan atau dibagi? Nah, masih susah. Oleh karena itu kita langkah pertamanya yaitu kita sederhanakan dulu. Berarti 9 per 99 kita sederhanakan. Prinsip sederhana bagaimana pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Kira-kira dibagi angka berapa? Angka 9, berarti atas bagi 9, bawah juga harus dibagi 9. 9 dibagi 9, 1. 99 dibagi 9, 11. Jadi 9 per 99 bentuk sederhananya 1 per 11. Nah 11 ini penyebut 11 kita jadikan ke 100, lebih mudah tapi sedikit susah. Bagaimana caranya? 100 dibagi 11 yaitu 9,09. Dibulatkan menjadi 9 boleh karena angka di belakang koma yaitu 0. Jika angka di belakang koma kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Itu nanti materi pembulatan setelah ini kita akan belajar ya. Jadi 1 per 11 sama dengan berapa per 100? Nah gitu kan. Tadi 100 dibagi 11 berapa? 9,09 atau 9 juga boleh. Berarti kalau bawah kali 9,09 atas juga harus kali 9,09. Maka 1 kali 9,09 adalah 9,09. Jadi 1 per 11
disamakan penyebutnya menjadi 100, yaitu 9,09 per 100 sama dengan 9,09%, atau bisa juga 9 per 100 sama dengan 9%, begitu. Nomor 15, 2/3/5 pecahan campuran, kita jadikan ke pecahan biasa dulu ya. 2 kali 5 baru ditambah 3, 2 kali 5 10 ditambah 3 berarti 13, 13 per 5, 13 per 5 kita ubah penyebutnya jadi 100, 5 kali berapa ada? 100 kali 20, bawah kali 20 maka atas juga harus kali 20, berarti 13 kali 20 adalah 260. Berarti 13 per 5 sama dengan 260 per 100 sama dengan 260%. Nomor 16. Bagaimana ini jika 6 saja? Nah, 6 itu kita jadikan pecahan. Gimana ya? Semuanya itu penyebutnya pasti 1. 50 berarti 50 per 1. Demikian juga dengan 6. Ya, kalau angka biasa, angka bilangan bulat ini namanya ya. Angka bilangan bulat kita jadikan pecahan bagaimana? Penyebutnya pasti 1. Lah kok bisa? Coba kita buktikan ya. 50 bagi 1 ya 50. Nah, masih ingat kan tentang pecahan itu dalam bentuk pembagian. Berarti kalau 6 berarti 6 per 1. 6 per 1 1 kali berapa? Ada 100 kali 100. Kalau bawah kali 100 maka atas juga harus kali 100. 6 kali 100 600. Berarti 6 itu sama dengan 600 per 100 sehingga sama dengan 600%. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.